billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Selamat datang kembali pemirsa, masih bersama kami di Senja Berkah Pasti Berkah. Nah, luar biasa banget ya, tadi sudah dilantunkan gitu kan ayat-ayat syahdu ya sama Bapak. Kira-kira apa sih Pak maksud dari ayat berikut? Nah, ayat ini berkaitan dengan hukum berjudi. Hukumnya ya. Hukum berjudi ya. Hukum berjudi yang memang ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya, tadi terjemahannya itu seperti ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsum min amali syaiton fazdanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman. Nih orang-orang beriman ya. Jadi wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr, minuman keras. Jadi bukan yang keras kayak batu ya. Jadi minuman yang memabukkan. Bukan ya, aduh mohon maaf. Miskin haram ya yang memabukkan. Lalu berjudi. Tuh kan, berjudi ya. Berjudi, berkorban untuk berhala juga sama teh mengundi seperti itu persamaannya, dan mengundi nasib dengan panah. Mengundi nasib dengan panah ya. Adalah perbuatan keji. Rijsum, perbuatan keji. Min amali syaiton, dari perbuatan setan. Tuh ya. Jadi judi itu salah satu perbuatan keji, perbuatan setan. Lanjutannya apa coba kata Allah? Maka jauhilah ya perbuatan-perbuatan tadi. Jika kalian ingin beruntung. Jadi beruntung bukan karena judi. Oh enggak bisa ya Pak ya kayak gitu ya. Fasdanibuhu la'alakum tuflihun. Tinggalkanlah berjudi, mengundi nasib dengan panah, minuman keras dan lain sebagainya, maka kita akan beruntung. Hati-hati ini ya. Apalagi kalangan anak muda ya. Iya nih anak muda banyak banget yang main slot Depok. Kamu ya? Enggak dong. Nauzubillah Riri. Jangan sampai. Itu bagian-bagian judi di era modern berarti Iya, ya Pak. ada Secara online. secara online. Karena bisa dilakukan kapan aja masalahnya. Di mana aja, Di mana saja. everywhere. Karena sejarah juga membuktikan bahwa pada zaman jahiliyah juga judi kan sudah dikenal juga ya. Betul. Bahkan dulu itu ketika kalau saya tidak salah bahwa orang berjudi pada saat zaman jahiliyah itu segala pun Taruhkan, iya. Betul. Misalkan habis uang rumah, Istri ya, Pak? istri bahkan terakhirnya ditaruhkan. Ini bahaya sekali. Bahkan sampai pinjol Pak Oh Ustadz. iya, kalau sekarang gitu Sekarang ya. Bang, tutup lubang. pinjol ini masuk ke kategori kepada riba itu ya, pinjaman riba. Jadi judi dengan jenis yang sekarang ada yang tadilah ada judi online, yang bermain slot. Artinya di sana ada taruhan, ya. Intinya ada taruhan. Ketika tidak ada taruhan, tidak apa. Ini kan ada taruhan. Ada dua orang tadi pengertiannya itu bahwa dua orang atau sekelompok orang yang bertaruh mengeluarkan katakanlah uang atau benda untuk mendapatkan keuntungan dari itu sana, lebih ya. ya. Makanya yang tidak beruntung dia akan kalah. Artinya dia akan. Nah itu yang menjadi ada kezaliman di sana, dan itu memang menjadi perbuatan yang haram ya. Bahkan dalam satu hadis begini nih, judi itu sama dengan kita mengundi dua dadu itu lalu disamakan dengan kita memakan daging babi. Jelas babi itu kan diharamkan dalam agama. Itu dalam hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah ya. Jadi udah kategorinya haram. Betul, dengan judi dan lotre selain merugikan diri sendiri, kadang keluarga dirugikan gitu ya. Semua barang dijual, kadang diri sendirinya juga pinjol sana sini, akhirnya terlilit hutang gitu kan Pak Ustadz. Nah sebetulnya Pak Ustadz, dampak negatif dari bermain judi dan lotre ini dalam pandangan Islam itu seperti apa? Dampak negatif satu, pertama itu akan merusak keimanan ya. Keimanan kita akan rusak kalau kita sudah bermain judi untuk apapun yang itu bentuknya. Lalu secara pribadi jelas itu akan merugikan. Dan untuk keluarga juga sama. Kadang-kadang ada cerita begini nih. Misalkan ada seorang yang orang lah katakanlah ya, dia dengan profesi apapun, anaknya minta begini nih. Anaknya minta misalkan, "Pak, minta uang dong 10.000 buat apa? Buat jajan, beli mainan ini." "Jangan lah, tunggu dulu.
Bapak punya uang nih 30.000, tunggu. Nanti kalau Bapak dapat, kamu mau apapun Bapak beliin. Nah, dia mau dipasangin dulu misalkan ya. Apakah judi yang berbentuk kayak judi togel begitu kan? Apa judi online dan sebagainya. Nah, ini kan kerugiannya itu bukan saja untuk individu, untuk keluarga. Kalau agama jelas, itu akan merusak keimanan. Dan tadi ya kita akan masuk kepada kategori orang. Ya, orang yang sangat dibenci dalam agama begitu ya. Dengan dalil yang kuat bahwa itu adalah perbuatan setan, perbuatan keji ya, bahkan keji itu setan aja punya perbuatan keji. Makanya tadi rijum min amalis syaiton. Wah, rugi sekali lah. Jangan kata saya Alhamdulillah ya. Nah Bapak, tapi apa saja sih potensi konsekuensi sosial dari berjudi di masyarakat sendiri Pak gitu, dampak ke sosialnya? Masyarakat ini kan punya hukum yang tidak tertulis. Tapi lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Artinya ketika saya, misalkan siapa ya orang berbuat judi, maka akan cap yang melekat, saya tamu tukang judi, saya tamu ahli judi. Nah, dia itu hobinya judi dan sebagainya. Maka ada konsekuensi sosial dari kehidupannya sendiri. Ruginya kan di masyarakat akan dianggap bahwa ya kita tuh kalaupun kaya, wah saya tamu pantosnya bunga ada tina judi, apa dia banyak undian dan sebagainya. Itu konsekuensi sosial. Kenapa? Karena tadi masyarakat punya hukum tidak tertulis, tapi lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali jidat tercoreng hitam, sudah akan selamanya. Orang akan dicap seperti itu, kalau penjudi ya dia penjudi. Gitu. Jadinya labeling ke diri kita nggak baik Iya, ya. itu misalkan jadi, saya tambah pedagang judi misalkan ya, saya tambah pekerja judi. Nah itu kan akan ada melekat pada diri dia sendiri, seseorang itu yang memang suka melakukan perbuatan judi di masyarakat. Nantinya dia berubah atau kayak gimana tetap aja ya Pak ya, Akan sulit bisa panjang mengembalikan, gitu ya. iya akan sulit mengembalikan katakannya nama baik atau citra brand diri yang ada pada dirinya, itu akan sulit sekali. Dan tadi ini sanksi sosial kan lebih berat ya, berbeda dengan katakanlah hukum memang sudah tertulis. Tidak tertulis tapi ya berat lah di masyarakat. Betul, apalagi udah sanksi sosial ya. Sanksi sosial itu berat sekali. Betul. Nah biasanya Pak Ustadz kalau misalkan udah jadi labeling ya dirinya, kalau misalkan dia penjudi dan sebagainya, ketika dia mau membuat amalan kebaikan, berbagi misal nasi kotak gitu ya, karena amalannya ini mah uangnya dari judi gitu kan, nanti kita sakit perut gitu loh. Iya, itu betul sekali. Itu akan ada timbul pemahaman ya, atau persepsi orang ke arah sana. Saya mohon jangan juga dia nggak usah nyumbang ke sini, takut uangnya dari judi. Padahal misalkan dia dapat warisan misalkan, atau dia dapat bonus dari perusahaan karena prestasi dan sebagainya. Nah itu yang akan sulit untuk mengembalikan nama baik itu sendiri. Makanya tinggalkan. Makanya tadi ya, fajtanibuhu, jauhi. La'allakum tuflihun, agar kalian dapat beruntung, ya beruntung dalam kehidupan. Berkahlah intinya mah ya. Apa yang kita miliki, harta, kekayaan, pangkat semuanya itu akan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kejadiannya Pak kayak misalnya tadi nih Dara udah terjerumus ya Pak ya, terus tidak tersadarkan. Kira-kira orang-orang sekitar tuh bisa membantunya dengan cara gimana sih Pak? Banyak cara ya, terutama ini adalah tugas semua manusia ya. Artinya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Nah, juga salah satu perbuatan yang keji dan munkar dalam kehidupan. Kita dengan cara diajak, artinya orang sudah terlanjur nih. Tapi tidak ada harus lelah kita mengajak. Ayo Teh Dara, yang sudah mah sudah ya, tinggalkanlah. Yang terpenting tadi taubatnya itu harus benar-benar taubatan nasuha. Artinya saya benar-benar tidak akan melakukan lagi, mengerjakan lagi perbuatan judi, kita tinggalkan. Saya ingin sekarang mencari harta dengan cara yang halal, harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi banyak di sana nanti kan ada peranata sosial juga ya. Ada ustadz, ada perangkat sosial di masyarakat, ada Pak RW, ada Pak RT, semua tokoh itu akan bisa menjadi bagian bagaimana untuk mensadarkan atau mengajak seseorang yang pernah atau sering terlibat dulunya ketika ingin katakanlah bertaubat dan berhenti dari perbuatan judi itu. Yang tadi yang kita khawatirkan sudah menjadi darah daging Teh. Ini sudah menjadi kebiasaan nanti ya Pak? Iya, sudah kebiasaan saya berjudi dari kecil dibiasakan misalkan. Makanya apapun ya mentalnya tadi judi. Ada ongkot lewat judi, orang gila juga dijudikan dan sebagainya. Ini yang akan jadi susah ya, untuk merubahnya begitu. Makanya butuh uluran tangan atau
apa namanya Rangkulan. ya? Rangkulan kebersamaan dari seluruh komponen yang ada di masyarakat. Oke, wih luar biasa banget ya. Ini tuh udah berisi daging semua nih obrolan kita ya. Kalau analogi makanan udah jadi daging nih ya. Tapi harus ditahan dulu ya Pak Ustadz ya. Nah kita bakal balik lagi karena kita ada yang mau lewat dulu. Nah buat pemirsa, buat kamu semua yang ada di rumah pengen tanya-tanya juga, nggak cuma Dara sama Ririn yang boleh nanya ya. Tapi kamu juga kamu bisa langsung aja chat kita di 0813 9447 7912. Nah dan jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, Pasti berkah.